Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya USMCR10 di channel Usmatkru, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal pedagogik tes kompetensi teknis P3K Guru tahun 2021. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru tentang soal-soal P3K Guru. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor 1. Hari ini penyerahan raport untuk peserta didik SMP Negeri Matani. Bu Novi merupakan pendidik matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian raport, tiba-tiba Bu Novi didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah karena nilai anaknya jelek. Padahal menurut dia, anaknya merupakan peserta didik yang pintar. Bu Novi kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap peserta didik dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua peserta didik tersebut bisa mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Novi telah melaksanakan prinsip penilaian adil, menyeluruh, sistematis, objektif, akuntabel. Jadi sini jawaban yang benar adalah akuntabel, di mana penilaian tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh pendidik. Bu Novi menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang mana penilaian bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi itu prinsip akuntabel. Nomor 2. Seorang pendidik mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada saat proses pembelajaran dengan maksud supaya peserta didik tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilaksanakan oleh seorang pendidik saat memilih materi pembelajaran? Ya, ini adalah langkah-langkah memilih materi pembelajaran. A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jadi sini jawaban yang paling tepat adalah alternatif A. Kita lihat di sini ada langkah-langkah pemilihan materi. Yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Itu sudah ada pada alternatif yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan langkah ketiga, memilih sumber bahan ajar. Kita untuk memilih materi yang pertama kita harus identifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah itu memilih jenis materi, lalu kita memilih sumber bahan ajar. Seperti tadi melalui media internet. Nomor 3. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Toli, pendidik PJOK. Jumlah nomor soal ada 10. Peserta didik dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Peserta didik dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilaksanakan Pak Toli tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria. Jadi sini jawaban paling tepat. Sebenarnya ada dua di sini hampir mirip ya antara adil dan objektif. Ya, adil dan objektif. Tapi di sini lebih ke adil. Kenapa? Kita lihat hal yang dilaksanakan Pak Toli tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil. Yang mana prinsip penilaian adil adalah penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus
serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi ini tidak adil antara peserta nomor ganjil dengan peserta absen nomor genap. Nomor 4. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilaksanakan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Letak perbedaan dari kedua tes tersebut adalah cakupan materi dan bentuk soal dan waktu pelaksanaan, cakupan materi dan waktu pelaksanaan, bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif C, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Kita lihat apa itu tes formatif, apa itu tes sumatif. Tes formatif adalah penilaian ulangan harian, itu tes formatif. Adalah nilai ulangan harian. Sementara tes sumatif adalah penilaian akhir semester. Dari kedua definisi ini jelas, penilaian harian dilaksanakan kapan saja, sementara tes sumatif penilaian akhir semester dilaksanakan pada akhir semester atau pada akhir semester dengan materi satu semester. Sementara penilaian harian ini hanya dinilai untuk 1 ataupun 2 KD dalam 1 kali ulangan harian. Jadi cakupan materinya berbeda dan juga waktu pelaksanaannya. Nomor 5. Dela merupakan siswa SMP Negeri Matani yang paling rajin. Selain rajin, ia juga mempunyai sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tetapi pada hasil belajar, ia mempunyai 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah: Dela tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta Olimpiade, meminta masukan dari pendidik-pendidik terkait naik tidaknya, mendiskusikan dengan orang tua Dela terkait masalah ini, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, naik kelas karena Dela anak yang rajin dan mempunyai sikap yang baik. Oke, di sini yang paling tepat alternatif D. Kita lihat kriteria kenaikan kelas. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016, siswa dikatakan atau bisa naik kelas apabila nilai KI 1 dan KI 2, dalam hal ini kompetensi sikap, baik itu sikap sosial maupun spiritual, minimal bagus. Lalu untuk KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan, harus tuntas. Harus tuntas. Lalu yang ketiga, jika ada 3 kurang dari 3, lebih dari 3 mata pelajaran tidak tuntas, maka siswa tersebut tidak bisa naik kelas karena tidak memenuhi kriteria yang ketiga. Dari sini tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, yaitu kriteria yang ketiga. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran, sementara Dela ada 5 mata pelajaran yang tidak tuntas atau di bawah KKM. Seperti itu. Kalau 3 masih bisa naik kelas. Nomor 6. Pendidik mengajar bahasa Indonesia, KD macam-macam puisi. Media yang cocok untuk materi tersebut adalah lab sains, lab bahasa, pasar, televisi, koran. Ini jelas jawabannya adalah alternatif B, lab bahasa. Di mana lab bahasa dipakai untuk mempelajari mata pelajaran bahasa, salah satunya untuk bahasa Indonesia, yaitu mengenal macam-macam puisi, bisa menggunakan speaker untuk mendengarkan pembacaan macam-macam puisi. Sementara lab science ini kan digunakan untuk praktek IPA praktek IPA. Pasar ini tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi, itu pasar. Televisi itu media tayang, yang mana tayangnya sesuai dengan jadwal yang ada. Sementara koran tidak selamanya ada puisi di dalamnya. Jadi yang paling tepat adalah
Alternatif B yaitu lab bahasa. Nomor 7. Pak Budi merupakan pendidik PPKN di suatu sekolah. Dia tinggal di desa yang sangat jauh dari kota. Siska merupakan tetangga Pak Budi. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Budi. Sementara Rudi peserta didik paling pintar di kelasnya, hanya memperoleh nilai 80. Dari kasus di atas, Pak Budi tidak melaksanakan prinsip penilaian adil, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria. Nah, di sini teman-teman hampir sama antara adil dan objektif, tetapi di sini saya lebih memilih objektif. Kenapa? Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruh oleh subjektivitas penilai, itu objektif. Sementara adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku budaya, dan lain-lain. Karena kasus di atas menggunakan subjek Siska, maka pilihan paling tepat adalah penilaian objektif. Oke, nomor 8. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Besi menampilkan bahwa 30 peserta didik kelas 7 ternyata 26 peserta didik memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 74 dan 4 peserta didik memperoleh nilai di bawah KKM. 4 peserta didik memperoleh nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma, penilaian objektif, penilaian terpadu, penilaian menyeluruh. Jadi jawaban tepat di sini adalah penilaian acuan patokan. Ya, acuan patokan. Apa itu penilaian acuan patokan atau PAP? PAP adalah penilaian acuan patokan adalah suatu cara menentukan kelulusan peserta didik dengan menggunakan sejumlah patokan. Dalam ilustrasi ini, penentu kelulusan didasarkan pada KKM. Oke, nomor 9. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, hanya menyajikan 3 aspek yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran, fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran, disajikan sederhana sehingga mudah, kurang detail sehingga kurang memberikan peluang kreativitas pendidik. Jadi jawaban yang tepat adalah A, berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun RPP. Kita tahu bahwa penyempurnaan silabus pada kurikulum 2013 berisi aspek yang lengkap dan mudah dipahami oleh pendidik dalam menyusun RPP karena salah satu kegunaan dari silabus adalah untuk modal penyusunan RPP. Nomor 10 atau nomor yang terakhir. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilaksanakan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilaksanakan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun peserta didik berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran blended learning, e-learning, learning by doing, self-learning, efficient learning. Jadi jawaban yang tepat adalah learning. Yang mana e-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, berbasis web atau sejenisnya. Sementara itu blended learning merupakan pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan atau disebut sebagai semi-daring. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.